Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin abada wa aslih li sya'ni kullah. Ikhwani wa akhwati al-'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian Arba'in Hadis yang dikumpulkan oleh Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini, dan kita telah sampai pada hadis keempat yang berbicara tentang sifat al-kibr atau at-takabbur. Dan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan kedua dalam rangka melanjutkan hadis yang berbicara tentang sifat al-kibr atau at-takabbur. Izinkan dalam muqaddimah saya bacakan hadisnya untuk kemudian kita masuk dalam bahasan lanjutannya. Riwayat dari Hakim perawi bertanya kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, sa'altu Aba Abdillah alaihi salam an adnal ilhad. Aku bertanya kepada Abu Abdillah Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam tentang serendah-rendah ilhad. Faqala al-kibru adnahu. Jadi kekufuran yang paling rendah atau ilhad yang paling rendah adalah kesombongan. Di pertemuan pertama kita telah membahas tentang definisi daripada al-kibr, kemudian derajat dan tingkatan-tingkatannya, dan malam ini kita juga sedikit banyak telah membahas tentang mafasidul kibr atau efek-efek buruk dari sifat kibir, dan dalam bahasan lanjutan kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya pendalaman tentang sifat kibir, dan kemudian bagaimana cara kita lolos atau selamat dari sifat kibir, dan bagaimana cara kita mengobati sifat kibir yang ada pada diri kita. Adapun renungan. Dalam renungan, Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif berkata bahwa, wahai hamba, ketahuilah bahwa apa yang kamu miliki, ilmu, logika, kepandaian, kecakapan, mungkin beberapa kesempurnaan, boleh jadi itu juga dimiliki oleh orang lain. Jangan pernah kamu menganggap bahwa ilmu yang kamu miliki, kepandaian yang kamu miliki, kesempurnaan yang kamu miliki itu hanya kamu yang mempunyainya. Orang lain juga memilikinya. Sehingga kalau Anda memahami bahwa apa yang Anda miliki boleh jadi dimiliki oleh orang lain, bahkan ada banyak orang yang mungkin lebih sempurna daripada Anda, maka hal ini tidak akan menggiring Anda pada sifat kesombongan atau at-takabbur. Beliau kemudian dalam renungan ini memberikan nasihat seperti ini. Tentu orang-orang yang menyombongkan dirinya itu tujuannya adalah dia mendapatkan tempat di hati orang. Kata Imam Humaini, bahkan kalau kamu ingin dirimu itu mendapat tempat di hati orang, caranya bukan dengan menyombongkan diri. Menyombongkan diri justru akan mendatangkan hal yang sebaliknya, kebalikan dari apa yang kamu inginkan. Beliau berkata bahwa kalau Anda bertawadhu, lawan daripada takabur ya. Kalau Anda bersikap pada manusia dengan rendah hati, maka Anda akan dihormati oleh manusia. Dan bahkan mereka akan menganggap Anda besar dan mulia tanpa Anda perlu menyombongkan diri. Dan kalau Anda menyombongkan diri, maka Anda justru tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka. Anda bahkan tidak akan pernah dimuliakan oleh mereka. Bahkan kata beliau,
orang-orang yang Anda menyombongkan diri di hadapan mereka, boleh jadi karena perbuatan Anda ini mereka akan menghinakan Anda. Dan kalau seandainya mereka tidak punya kemampuan untuk merendahkan Anda, maka paling tidak Anda tidak akan diberikan tempat di hati mereka. Beliau melanjutkan bahwa iftah quluban nasi bittawadu. Ya, bukalah hati manusia dengan tawadu. Kalau Anda ingin mendapatkan tempat di hati orang dengan tujuan yang positif tentunya, agar terjadi saling menghargai, saling menghormati, bukan dengan cara menyombongkan diri. Tapi bukalah hati manusia dengan sifat tawadu. Kalau Anda bersifat tawadu, maka hati-hati itu akan terbuka menerima Anda. Dan Anda akan mendapat tempat di hati mereka. Dan kalau Anda sombong, maka Anda tidak akan mendapatkan tempat di hati mereka. Intinya, dalam renungan ini beliau ingin mengatakan bahwa apa yang sebenarnya hendak diraih oleh orang-orang yang menyombongkan dirinya itu sebenarnya justru tidak akan pernah mereka raih dengan kesombongan. Bahkan hal-hal yang mereka inginkan dengan menyombongkan diri itu bisa mereka raih dengan mudah justru dengan at-tawadhu. Nah, setelah renungan ini beliau lebih dalam berbicara tentang mafasidul kibr atau efek-efek buruk daripada sifat kibir. Meskipun di pertemuan pertama sudah cukup panjang kita bahas. Dalam lanjutan keterangan ini beliau berbicara tentang kehinaan akhirat bagi orang-orang yang sombong. Kata beliau, ketika engkau atau ketika seseorang itu merendahkan orang lain di dunia ini dan mengunggulkan dirinya atas hamba-hamba Allah, maka bentuk daripada takabur mereka ini akan Allah rubah di akhirat menjadi kehinaan dan kerendahan. Kemudian Imam Humaydi berkata, wala a'rif bi anna Allah ta'ala idza adalla sahsan madza yasna'u bih wa mimadza yabtali. Dan aku tidak tahu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala itu memutuskan untuk merendahkan hambanya atau menghukum hambanya atas sombongannya di dunia. Aku tidak bisa bayangkan. Bayangkan ketika yang menghinakan itu adalah yang maha segala-galanya. Beliau lebih jauh menegaskan bahwa ingat bahwa perkara-perkara akhirat itu jauh berbeda dengan perkara-perkara dunia. Kehinaan di dunia itu bukan apa-apa, tidak bisa dibandingkan dengan kehinaan di akhirat. Sebagaimana juga nikmat-nikmat akhirat juga tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat dunia. Siksa akhirat juga tidak bisa dibandingkan dengan siksa dunia. Artinya, kalau Anda terhina di dunia, tapi kemudian Anda mulia di akhirat, itu bukan apa-apa. Tapi kalau seandainya Anda katakanlah mendapatkan kemuliaan atau tempat di dunia dengan cara yang tidak benar, yang berakibat pada Allah menghinakan Anda di akhirat, maka itu adalah kehancuran yang hakiki atau kerugian yang hakiki. Dalam lanjutannya beliau mengutip sebuah riwayat. Ada riwayat yang berbunyi al-kibru matayan nar. Sifat kibir itu ibarat tunggangan-tunggangan yang akan mengantar seseorang ke api neraka. Maka sungguh tidak akan pernah merasakan surga siapapun yang di hatinya ada kesombongan. Man kana fi qalbihi kibran. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi menegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Jadi sifat kibir ini luar biasa. Sedikit sifat kibir pada hati seseorang, ya, mithqalu habbah. Jadi jangan main-main dengan sifat kibir ini. Sedikit sifat kibir yang dalam bahasa riwayat disebut dengan mithqalu habbah itu tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Tentu riwayat ini adalah peringatan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi agar hamba
tidak pernah mengizinkan sifat kesombongan itu masuk dalam hatinya. Al-Imam Al-Baqir alaihissalam dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Kafi berkata, al-izzu rida'ullah wal kibru izaruh faman tanawala syai'an minhu akabbahullahu fi jahannam. Jadi kemuliaan diri, tanda kutip, ya, kebesaran diri itu adalah milik Allah. Tidak ada hamba atau makhluk yang sepenuhnya bergantung kepada Allah kemudian mau mengenakan pakaian kebesaran dan keagungan. Karena pakaian kebesaran dan keagungan itu hanya milik Allah. Maka Anda jangan pernah memakai sesuatu yang merupakan pakaian Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengenakannya, Allah akan sungkurkan dia di api neraka. Kemudian beliau mengatakan, wa ma adraka ma jahannam allati a'addaha Allah lil mutakabbirin. Dan tahukah Anda seberapa berat siksa bagi orang-orang yang sombong? Azab orang-orang yang sombong itu bahkan berbeda dengan azab orang-orang yang katakanlah mempunyai dosa-dosa yang lain. Dosa sombong ini adalah azabnya luar biasa. Nanti kita akan paham lewat keterangan yang disampaikan oleh beliau. Qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif. Beliau berkata bahwa siksa yang disiapkan bagi al-mutakabbirin itu berbeda dengan siksa bagi yang lain. Dalam sebuah riwayat yang sampai dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ini tentang betapa dahsyatnya siksa bagi al-mutakabbirin. Dari sini kita juga bisa paham bahwa siksa itu tidak sama. Siksa itu bergantung pada seberapa berat dosa yang kita lakukan. Semakin berat dosa yang kita lakukan atau maksiat yang kita lakukan, azabnya juga akan semakin berat. Berkaitan tentang sombong, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, inna fi jahannama lawadiyan lil mutakabbirin yuqalu lahu saqar. Di Jahannam itu ya, ada sebuah lembah yang khusus untuk al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Disebut dengan Saqar. Nama lembah itu namanya Saqar. Syaka ilallah azza wa jalla syiddata harrih. Saqar ini sempat mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang betapa panasnya dirinya. Lembah yang Allah ciptakan bagi orang-orang yang sombong ini, lembah ini, tempat api ini di Jahannam, ya, sebuah lembah di Jahannam ini ishtaka, mengeluh kepada Allah akan panasnya yang luar biasa. Bahkan sampai lembah ini mengeluh akan keluar biasaan panasnya. Syaka ilallahi azza wa jalla syiddata harrih wa sa'alahu ayyadzana lahu ayyatanafas. Dan dia minta izin, ya Allah, izinkan aku untuk bernafas dalam rangka mengurangi panasnya. Kemudian diizinkan oleh Allah, fatanafasa. Kemudian lembah ini bernafas. Dan ketika lembah ini bernafas, riwayat berlanjut, fa'ahraqa jahannam, maka jahannam berkobar. Jahannam itu tempat api. Tapi lembah yang Allah ciptakan untuk al-mutakabbirin ketika diizinkan sekali bernapas, napasnya itu membakar neraka jahannam. Ini sekedar agar kita paham bahwa memang Saqar adalah tempat api yang luar biasa. Tempat api yang bahkan bisa mengobarkan jahannam. Nah, Imam Humaini kemudian berkata, a'udzubillahi mim makanin. Aku berlindung kepada Allah dari sebuah tempat yang meskipun dia ada di tengah-tengah jahannam, dia mengeluhkan panasnya. Dan ketika bernafas kemudian seluruh jahannam berkobar. Dari sini kemudian beliau mengajak kita untuk memahami perbedaan antara azab dunia dan azab akhirat. Kata beliau, kita di dunia ini tidak mampu memahami betapa panasnya
api akhirat dibandingkan dengan api yang ada di dunia ini. Kita kan mengenal kan api dunia panas, api dunia membakar, api dunia menghancurkan, membinasakan, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan api akhirat. Ini ada sedikit pembahasan dari beliau qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif sebagai keterangan sederhana agar kita mampu membandingkan antara azab dunia dan azab akhirat atau api dunia dan api akhirat. Beliau katakan bahwa berbeda antara api dunia dan api akhirat, atau secara umum azab dunia dan azab akhirat. Dalam hal ini berbicara tentang api, ya, tentang panasnya jahanam. Karena ada perbedaan besar antara materi penerima panas di dunia dan akhirat. Berbeda juga sumber panas dunia dengan sumber panas akhirat. Berbeda juga kemampuan seseorang untuk memahami panas ketika dia di dunia dan ketika dia di akhirat. Lebih jauh, beliau menjelaskan bahwa di dunia manusia itu kemampuan untuk memahaminya itu kurang. Idroknya naqis. Jadi ketika pemahaman kita itu tidak banyak, ya maka kita tidak terlalu merasakan kadang-kadang. Contoh ya, beda antara pemahaman yang sederhana dengan pemahaman yang detail. Katakanlah seseorang mau melewati sebuah tempat, ada dua orang. Kondisi jiwanya, ketakutannya, kekhawatirannya itu bisa berbeda antara satu dan dua orang ini dalam melewati tempat yang sama. Kalau pemahaman antara yang satu dan yang kedua berbeda. Kalau seseorang mau melewati sebuah tempat, katakanlah mau melewati jalan di hutan. Orang pertama dia tidak paham bahwa hutan itu ada binatang buasnya. Katakanlah ada kelompok-kelompok yang siap merompak di jalanan. Atau ada katakanlah jebakan-jebakan yang mematikan. Orang yang pertama tidak tahu, dia anggap ini ya hutan, ya layaknya hutan. Ya mungkin ada bahaya, tapi bahaya tidak seperti yang dipahami oleh yang kedua. Yang kedua paham bahwa hutan ini hampir tidak ada orang yang masuk hutan ini kecuali dia mati. Entah diterkam binatang buas, entah masuk dalam jebakan, entah kemudian dirompak oleh para perompak yang ada di hutan itu. Nah, orang yang pertama dia masuk dengan kekhawatiran yang biasa, tapi orang yang kedua ketika dia paham bahwa sejarahnya di hutan ini tidak ada yang masuk kecuali mati, maka kekhawatirannya dan ketakutannya lebih daripada yang pertama, padahal dia melewati hutan yang sama. Jadi azab di akhirat itu berbeda dengan azab di dunia karena kemampuan kita memahami azab di dunia itu berbeda dengan kemampuan kita memahami azab di akhirat. Pemahaman kita di dunia ini terbatas, kurang, dan di akhirat dibuat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah kemampuan materi duniawi dalam menerima panas. Jadi ada perbedaan antara materi dunia dan akhirat. Sebagai contoh umpamanya, di dunia ini kan kita melihat kan ada materi-materi tertentu umpamanya besi dan emas. Itu lebih tahan dalam menerima panas daripada timah. Ya, ketika dibakar besi dalam waktu tertentu dia akan memuai, tapi dia lebih bertahan daripada timah. Nah, timah lebih bertahan daripada kayu. Kayu lebih cepat terbakar daripada timah. Arang lebih cepat terbakar daripada kayu. Sementara kulit dan daging kita ini juga lebih tidak tahan daripada arang bahkan. Dipahami ini ya? Jadi perbedaan yang kedua adalah kemampuan materi duniawi dalam menerima panas. Yang ketiga, dunia ini sumber panasnya ya tidak sempurna. Kita di dunia ini kan bisa membedakan kan, ada sumber panas yang 50 derajat, itu ya lebih dingin daripada yang 100 derajat. Yang lebih ya semakin panas. Artinya sumber panas juga bisa berbeda-beda karena derajatnya juga berbeda-beda. Nah, di akhirat apinya di puncak
kepanasan, derajat yang paling tinggi. Sementara api dunia ini kalau dibandingkan dengan api akhirat bisa dikatakan merupakan sesuatu yang dingin bila dibandingkan dengan api akhirat. Kemudian juga hubungan antara idrok dan penerima panas. Contoh umpamanya ya, beda-beda. Katakanlah mata kita ini, kalau mata kita ini dikasih sambal, itu lebih sakit daripada kalau lidah kita yang dikasih sambal. Betul enggak? Kita sambalnya sama, ya, atau cabenya sama, tapi ketika diletakkan di lidah ya cabai kita merasa lidah kita merasa panas, tapi dengan kadar tertentu. Tapi kalau ditaruh di mata lebih menyakitkan. Kemudian juga yang membedakan adalah kedekatan sumber panas dan penerimanya. Boleh jadi kita ini hanya dekat dengan api, ya, itu berbeda kalau api kemudian menempel di tangan kita. Kita dekat dengan api, kita merasakan panasnya. Tapi kalau api itu kemudian ada di tubuh kita, menempel di tubuh kita, jauh lebih panas daripada kita cuma sekedar dekat di api. Nah, 5 hal tadi itu di dunia sederhana, tapi di akhirat sempurna. Nah, jadi lewat pembahasan ini Imam Humayni ingin mengatakan bahwa Anda jangan pernah bayangkan bahwa siksa dunia itu sama dengan siksa akhirat. Siksa akhirat tak terbayangkan, tak terperikan. Bahwa kemampuan idrok kita itu meningkat setelah kehidupan dunia, ada ayatnya di Al-Quran. Makanya dalam surat Qaf ya, ayat 50, Allah berkata, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Di hari kebangkitan, pandanganmu lebih tajam, pendengaranmu lebih tajam. Kamu lebih memahami segala sesuatu daripada di dunia ini. Banyak hal yang terhijabi darimu, kamu tidak tahu. Tapi di akhirat kamu baru tahu nanti apa yang sebenarnya kamu saksikan di sana. Apa efek daripada perbuatan-perbuatan burukmu di sana? Kamu bisa saksikan di sana, berbeda dengan di dunia. Fabasarukal yawma hadid. Penglihatanmu semakin tajam, idrokmu menjadi sempurna di kehidupan pasca dunia. Tubuh kita di dunia ketika dibakar, ya Allah, hanya butuh beberapa menit untuk hancur tubuh kita ini. Tubuh kita ini ketika dibakar dengan api dunia hancur, tapi paling kemampuan manusia untuk merasakan panas itu hanya beberapa menit saja, untuk kemudian dia hilang ingatan atau dia mati sudah, dia sudah tidak merasakan lagi panas. Ya. Nah, tapi di akhirat Allah jadikan tubuh kita ini selalu merasakan panas. Kita lihat dalilnya di Al-Qur'an ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Orang-orang yang ingkar itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit-kulit mereka ini sudah hancur dengan api, Allah ganti dengan kulit yang baru. Baddalnahum juludan akhar liyadzuqul adzab. Dalam rangka merasakan azab di dunia ini. Katakanlah kalau kita dilempar ke api unggun, mungkin beberapa menit kemudian kita sudah tidak sadar, sudah hancur kita. Dan ketika hancur sudah tidak akan kembali. Tapi di akhirat enggak, azab akhirat itu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Jadi kemampuan kita dalam menerima panas di akhirat lebih kuat daripada kemampuan kita menerima panas di dunia. Kemudian api dunia itu tidak punya idrok, sementara api akhirat punya idrok. Api akhirat paham. Api akhirat itu punya lidah. Api akhirat itu paham, dan dia orang yang menyiksa dengan pemahaman
Ya, dengan pengetahuan itu lebih dahsyat daripada kalau yang menyiksa kemudian tidak punya pengetahuan atau kesadaran. Dan bahwa Jahannam itu punya kesadaran kita lihat di Al-Quran. Yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Allah bercakap-cakap dengan neraka Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Neraka Jahannam berkata, silakan ditambah terus. Hal min mazid. Ruangan di sini terlalu besar untuk menampung orang-orang yang akan disiksa. Hal min mazid. Tentu ayat ini hendak menunjukkan betapa luasnya Jahannam. Dan dari sini kita bisa paham juga bahwa Jahannam adalah satu makhluk yang juga hidup, hayyun, dan punya lisan. Yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Nah, ini perbedaan antara siksa dunia dan siksa akhirat. Lagi pula beliau lebih jauh menjelaskan, tentu apa yang beliau jelaskan ini beliau sarikan dari ayat dan riwayat, bahwa api dunia hanya bisa membakar fisik manusia, sementara api akhirat bisa membakar zahir dan batin manusia. Kata beliau, innaha narun tahrikul badana wal qalba war ruh. Ya, kalau di dunia Anda tidak akan temukan api yang bisa bakar ruh kita, api yang bisa bakar hati kita, tidak bisa. Api dunia tidak mampu membakar ruh dan hati kita, tapi api Jahannam selain bisa membakar fisik kita, juga bisa membakar hati dan ruh kita. Nah, bagaimana kita selamat dari api akhirat? Dikatakan di sini bahwa kalau Anda mampu membebaskan diri Anda dari sifat buruk, diantaranya al-kibr, dan Anda mampu keluar dari dunia ini dengan jiwa yang bersih, maka boleh jadi Anda selamat dari api Jahannam. Tapi kalau Anda meninggal dalam keadaan Anda mempunyai sifat takabur atau sifat kibir ini, Al-Quran berkata di surat An-Nahl ya, ayat 28, fala bi'sa mathwa al-mutakabbirin. Alangkah buruknya tempat disiksanya orang-orang yang sombong. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan, meskipun di pertemuan pertama sudah disinggung ya, tapi ini lebih dalam lagi. Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif berbicara tentang sebab-sebab takabur. Nanti kita akan masuk juga pada bagaimana cara kita mengobati penyakit ini, dan ada pembahasan pelengkap di akhir. Kata beliau qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif bahwa orang yang takabur itu sebab utamanya adalah kelemahan nalarnya, kedangkalan cara berpikirnya, kurangnya kapasitas pemahamannya, kejahilannya, kebodohannya. Jadi sebenarnya orang yang sombong itu, semakin orang itu sombong, itu tanda bahwa dia semakin jahil, semakin dia tidak tahu dirinya. Orang semakin berani menyombongkan diri, itu tanda bahwa orang itu betul-betul tidak tahu dirinya. Karena itu kan ada riwayat kan, man arafa nafsah faqad arafa robba. Orang yang mengenal dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Kalau dia tahu Tuhannya, dia tidak mungkin sombong. Semakin orang itu sombong, ini tanda bahwa orang itu semakin jahil, semakin luas dan dalam kejahilan serta kebodohan seseorang, maka dia semakin berpeluang untuk menyombongkan dirinya. Jadi sebenarnya sebab utama daripada at-takabbur itu adalah kejahilan dan ketidaktahuan diri. Atau dalam satu kalimat, kejahilan dan kapasitas keilmuan yang rendah. Sementara sebaliknya, orang yang punya ma'rifah,
Orang yang mempunyai pemahaman yang cukup, maka dia akan jauh dari sifat sombong. Semakin tinggi ma'rifah seseorang, dia semakin tawadhu. Bahkan dia bisa kehilangan identitas dirinya, tanda kutip, artinya dia tidak lagi menganggap dirinya sesuatu. Padahal di Al-Quran yang sempat kita bahas, ada orang-orang yang di antara orang-orang yang tergelincir itu yang yahsabuna annahum ala syai', menganggap dirinya sesuatu. Jadi kalau orang sudah menganggap dirinya sesuatu, ini dia gagal dalam ma'rifahnya, gagal dalam mengenal dirinya. Justru puncak ma'rifah seseorang ketika seseorang memahami bahwa dirinya bukan apa-apa. Itu puncak ma'rifah seorang hamba. Naam, beliau lebih jauh menjelaskan bahwa kibir atau kesombongan itu adalah akhlak syaitan. Jadi di antara sifat setan yang paling kental di Al-Quran itu adalah kesombongannya, al-kibr. Bahkan bisa dikatakan ini sifat yang pelopornya dan istilahnya penghulunya adalah syaitan. Kita tahu kan bagaimana iblis itu menyombong atas Nabi Allah Adam alaihissalam, dan karena sifat ini kemudian dia diusir dari tempat di mana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah mengusir iblis karena kesombongannya, maka Anda juga, iblis itu kan sombong kepada manusia kan. Sementara semua ini adalah Bani Adam. Kita ini kalau sombong ya sombong terhadap anak-anak Adam. Sebagaimana iblis Allah usir karena dia sombong kepada Adam, maka Anda juga akan diusir, akan dijauhkan dari rahmat Allah kalau Anda menyombongkan diri atas anak-anak Adam. Anda tak ubahnya dengan iblis. Jangan kemudian Anda melaknat iblis, tapi kemudian Anda mempunyai perilaku seperti iblis. Jadi ketika seseorang menyombongkan dirinya atas hamba-hamba Allah, sebenarnya dia layak untuk melaknat dirinya sendiri. Nah, dalam bagian ini Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif mengutip ucapan salah seorang hakim dan filosof ilahi yang bernama Mir Damad, Muhakkik Damad ridwanullah ta'ala alaih. Beliau mengutip berkata bahwa al-hakim man kana jasaduhu karridai lahu mata masya'a khala'ahu. Seorang hakim, orang yang punya ma'rifat yang mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang manusia yang jasadnya itu seperti pakaian. Kapan dia ingin melepas pakaian itu, dia dengan mudah melepas pakaian itu. Tentu ini adalah bahasa kiasannya, bahwa seorang yang telah sampai pada ma'rifah yang benar adalah seseorang yang tidak menganggap dirinya itu sesuatu. Bahkan jasad yang dia miliki ini ibarat pakaian baginya. Kapan dia kehendaki, dia akan lepaskan pakaian itu. Sementara banyak manusia yang tidak bisa lepas dari dirinya, seakan-akan jasadnya itu menyatu dengannya, dan dia tidak bisa lepas dari jasadnya. Nah, orang sombong bisa dengan apa saja. Bahkan orang sombong bisa dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Orang menyombongkan seperti yang kita bahas, ilmu tauhidnya, atau tasawufnya, atau irfannya, atau ilmu tentang fikihnya.
Kadang orang sombong dengan amal-amal baiknya. Sombong bisa dengan apa saja. Sombong juga bisa dengan harta, kedudukan, dan kegagahan. Dan dalam kaitan ini, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif berkata bahwa kalau seseorang sudah sombong dengan hal-hal yang bersifat eksternal ya, di luar dirinya, seperti harta, kedudukan, ya, banyaknya pengikut, atau kebesaran istilahnya sukunya atau kelompoknya, ini bahkan orang yang paling rendah. Kenapa begitu? Bahkan dia menyombongkan dengan sesuatu yang di luar dirinya. Bahkan dia tidak punya sesuatu untuk disombongkan. Dia terpaksa menyombongkan, entah itu dengan ayahnya, entah dengan nasabnya, entah dengan hartanya, entah dengan kebesaran sukunya, kabilahnya. Ini menunjukkan bahwa bahkan dia tidak punya sesuatu untuk dia sombongkan. Ada orang-orang yang punya sesuatu dalam dirinya, punya kemuliaan, dan dia sombongkan itu. Ini pun salah. Tapi kalau orang sudah sombong dengan harta, dengan pakaian, dengan seperti yang kita sebutkan tadi itu, ini bahkan dia menyombongkan sesuatu yang bukan dirinya. Ini bahkan orang yang sudah sangat hina dan sangat rendah, yang mengizinkan dirinya untuk menyombongkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada dirinya. Nah, di bagian ini Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian mengatakan bahwa kullama kathura hubbuhu lin-nafsi walid-dunya izdada ta'athuran bihadhil umur. Dan setiap orang yang semakin besar kecintaannya pada diri dan dunia, maka pengaruh diri dan dunia ini akan semakin besar pada dirinya, dan dia dengan mudah untuk jatuh dalam sifat sombong. Nah, kemudian dari beberapa keterangan yang telah lalu, masuklah beliau pada kiat untuk seseorang selamat dari sifat sombong. Nah, dalam bahasan ini ada banyak hal menarik yang beliau sampaikan. Ketika masuk pada pasal fi bayan mu'alajatil kibr, bagaimana kita mengobati sifat kibir ini, atau kita bisa selamat dari sifat kibir ini, beliau memulainya dengan kita kembali bertanya tentang siapa sih diri kita sebenarnya. Kita ini kadang-kadang bahkan tidak mengenal siapa diri kita. Dan karena kita tidak bertanya siapa diri kita ini, kemudian kita jatuh dalam berbagai macam sifat-sifat yang buruk, diantaranya kesombongan. Nah, dalam hal ini mungkin inti daripada bagian kedua dari sifat kibir ini, ketika beliau mengajak kita untuk kembali memahami siapa diri kita sebenarnya. Kata beliau, hai manusia, sadarlah, pahamilah bahwa dirimu itu berasal dari ketiadaan. Ingat ya, kamu ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kamu ini betul-betul berangkat dari ketiadaan. Keberadaan ini usianya sudah sangat panjang. Dan kamu baru mendapatkan status sebagai makhluk yang ada, ciptaan yang ada itu hanya dalam waktu yang sebentar. Belum panjang masa keberadaanmu. Dan ingat bahwa keberadaanmu dimulai dengan ketiadaan. Bukan apa-apa, nol kamu. Kamu adalah kenihilan. Kamu adalah ketiadaan. Kamu bukan apa-apa. Artinya kamu pernah tidak ada dalam lembaran-lembaran keberadaan ini. Belum pernah tercatat keberadaanmu. Dan usia keberadaan ini sudah sangat panjang. Sementara masamu menempati status keberadaan ini baru sebentar. Dari sini saja Imam Khumaini mengatakan bahwa apa yang hendak kamu sombongkan ketika kamu baru sebentar menyandang status ada. Setelah kamu berasal dari ketiadaan itu, kamu yang berasal dari ketiadaan itu, ketika masyiatullah, ketika kehendak Allah itu jatuh untuk mengizinkanmu masuk dalam keberadaan,
barulah kamu ada. Tapi ingat, bagaimana proses kamu ada. Kamu Allah adakan dalam bentuk materi, dalam bentuk badan material, dan itu adalah keberadaan yang paling rendah. Kamu jangan anggap dirimu itu sesuatu. Ketika kamu diadakan dalam keberadaan yang paling rendah, yaitu keberadaan jasad, badan, dan materi. Dan kamu ingat ya, bahwa proses adamu itu adalah lewat sebuah cairan. Sebuah cairan yang kalau tanganmu sekarang ini menyentuh cairan itu, kita semua tahu kan cairan apa itu kan, kita berasal dari apa. Dan kalau sekarang ini tanganmu menyentuh cairan itu, kamu akan merasa kotor dan berusaha untuk membersihkan tanganmu. Itu asal usul kamu, wahai manusia. Dan kamu tahu dari mana cairan itu? Cairan itu Allah tempatkan di tempat-tempat yang paling jorok dalam tubuh seorang laki-laki. Artinya cairan itu sebelum masuk ke rahim calon ibu kita, itu dia bertengger di tempat yang kita semua tahulah. Tidak layak untuk disebutkan namanya ya. Bertengger di tempat yang juga paling jorok dalam diri seorang pria. Dan kamu tahu, ketika kamu keluar dari tempat yang paling jorok itu, saluran keluarnya pun dari tempat yang paling juga menjijikkan dalam tanda kutip. Dan dalam proses yang risih. Kalau bahasa sekarang yang jorok, yang tidak senonoh. Dan ketika cairan itu masuk ke rahim, itu pun lewat tempat yang juga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tempat yang juga seperti itu. Dan di rahim itu, cairan itu Allah ubah menjadi gumpalan darah, kemudian gumpalan daging. Dan kamu tahu apa asupan asal usulmu ketika di rahim ibumu? Apa makananmu? Apa sumber penghidupanmu? Juga sesuatu yang kalau disuguhkan sekarang, kamu akan lari untuk mendekatinya karena jijik. Tapi karena semua kita berasal dari itu, kata Imam Humaini, al-baliyah idza amma tabat. Jadi karena semua berasal dari proses yang tanda kutip hina, rendah dan jorok itu, karena semuanya begitu, akhirnya karena semua begitu ya jadi biasa akhirnya. Ya. Contoh kalau di sebuah desa ya, semua orang itu katakanlah pendek-pendek atau hitam-hitam atau kulitnya rusak-rusak. Kalau semua kulitnya rusak, orang tidak lagi menganggap ini sebuah kehinaan karena semuanya begitu. Sahih. Padahal tetap itu kehinaan. Tapi hanya karena semuanya seperti itu, maka kita menganggapnya bukan sesuatu yang hina. Padahal tetap kehinaan dalam tanda kutip tentunya. Baru kemudian Allah liputi engkau dengan rahmatnya yang lebih tinggi lagi. Dan kamu diberi kesempatan untuk hidup. Padahal ketika kamu lahir ke dunia itu, kemampuanmu itu jauh lebih rendah dari kemampuan seekor cacing. Cacing itu kemampuan bertahannya dan hidupnya dia bergantung pada diri sendiri. Sementara kamu tidak, kamu masih penuh dengan kekurangan, wahai manusia. Jadi proses kamu masuk dalam kehidupan ini, awal-awalnya kalau dibandingkan dengan cacing lebih punya kemampuan daripada kamu, wahai manusia. Nah, ini semua diceritakan dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengenal kembali diri kita. Sesuatu yang kita anggap itu atau kita lalaikan, kita lupakan. Padahal itu proses kehidupan kita. Dan kalau kita tahu asal-usul kita, maka kita tidak akan memberikan izin diri kita untuk menyombongkan diri. Dan kamu tahu, kamu juga dikeluarkan untuk masuk dalam kehidupan ini juga
lewat pintu yang kamu juga tahu pintu apa itu kamu keluar ke dunia. Nah, dan baru kemudian Allah berikan kamu kemampuan-kemampuan zahir dan batin. Tapi ketika kamu baru lahir, kamu masih sangat lemah. Tidak semua indramu berfungsi, kamu tidak mampu berbuat apa, bahkan kamu tidak mampu untuk menghidupi dirimu sendiri. Kamu bergantung penuh kepada selain dirimu, wahai manusia. Kamu tidak sanggup untuk menjaga kesehatanmu, bahkan kamu tidak mampu menggerakkan tubuhmu dengan kesadaran. Ketika kita baru lahir, kita blank. Bahkan gerakan-gerakan kita itu bukan gerakan-gerakan yang dengan kesadaran. Ya, masih gerakan-gerakan yang sifatnya alamiah dalam ketidakberdayaan yang sempurna. Dan kita bergantung kepada orang lain. Kalau seandainya bayi manusia yang lahir itu dibiarkan dan tidak diurus, maka cukup beberapa waktu dia akan mati. Nah, dan bahkan ketika kamu beranjak dewasa, jangan dianggap kamu kemudian berdaya. Enggak, kamu masih tetap lemah. Karena dalam kehidupan ini, kamu tidak mampu untuk mencegah berbagai macam musibah dan petaka yang mungkin menimpa dirimu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, manusia itu gharadul asqam wa ramiyatul masaib. Tubuh kita ini sasaran empuk bagi berbagai macam penyakit dan sasaran empuk bagi berbagai macam musibah. Tidak ada orang yang bisa menghindarkan dirinya dari musibah dan petaka. Dan setiap kita dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita sudah sedikit banyak mengalami berbagai macam musibah. Tentu musibah yang mungkin masih kecil-kecil, yang mungkin entah itu patah tangan, entah patah tulang, ya. Dan ada banyak manusia di kehidupan ini, ketika dia mendapatkan petaka-petaka tertentu, bahkan dia tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya. Dan penyakit berbagai macam virus bebas masuk untuk menghancurkan tubuh kita. Ada anak yang masih usia 10 tahun terkena virus tertentu, hanya dalam hitungan hari dia kehilangan nyawanya. Jadi jangan dianggap ketika engkau beranjak dewasa kemudian engkau punya kemampuan. Tidak, kamu tetap lemah. Gharadul asqam wa ramiyatul masaib. Imam Khomeini lebih jauh menjelaskan bahwa kamu tahu, kamu wahai manusia, kalau kamu lapar dan tidak ada makanan, bahkan kamu akan mengizinkan dirimu untuk makan bangkai. Begitu hina dan rendahnya kita kalau kita sudah sampai pada titik kelaparan dan tidak ada yang kita makan kecuali ada bangkai yang busuk itu, kita akan lahap makan bangkai itu dalam keadaan lapar. Dan kalau kita haus dan tidak ada air kecuali air yang keruh, air yang kotor, bahkan air got pun kita minum kalau tidak ada air yang lain. Itu kita manusia. Jadi jangan pernah sombong. Dan begitulah engkau wahai manusia dalam segala urusanmu. Engkau itu dzalil miskin. La qudrata laka ala syai'. Kamu ini pada hakikatnya rendah. Papa. Tidak berdaya. Dan kemudian beliau qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif mengajak kita untuk melakukan perbandingan antara kita dengan keberadaan-keberadaan di luar kita. Bayangkan kita ini adalah makhluk kecil. Fisik kita ini sangat terbatas. Kalau kita bandingkan diri kita dengan keberadaan yang ada di desa, diri kita ini kecil. Keberadaan lebih luas lagi di kota, di katakanlah sebuah pulau atau di seluruh dunia, di bumi, kecil kita ini, tak terlihat. Dan kalau kita bandingkan lagi keberadaan bumi yang kita huni ini dengan benda-benda langit yang lainnya, maka bumi ini juga bisa tak terlihat di antara keberadaan-keberadaan yang lain. Dan bahkan tata surya kita ini dibandingkan dengan tata surya yang lain juga bisa tidak terlihat. Dan ini baru kita bandingkan dengan alam materi. Bahkan kalau kita bandingkan diri kita dengan alam materi pun, diri kita ini bukan apa-apa. Dan itu belum alam yang sifatnya metafisik. Di alam fisik ini saja kita bukan apa-apa. Dan Anda belum dikenalkan tentang al-awalim al-ukhra, keberadaan-keberadaan metafisik yang lain. Jadi
Anda sebenarnya tidak punya peluang untuk menyombongkan diri, dan hanya orang bodoh saja yang tidak kenal dirinya yang kemudian memberikan izin pada dirinya untuk menyombongkan diri. Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa satu kehendak ilahi akan melumpuhkan seluruh wujudmu. Beliau jelaskan, ketika kehendak Allah telah menetapkan untuk mematikan Anda dan memindahkan Anda dari kehidupan yang sementara ini ke kehidupan yang lain, maka Allah perintahkan seluruh kemampuan-kemampuan badan Anda ini menjadi lemah. Ya kan? Orang ketika entah itu dia mau meninggal karena sakit atau karena usia tua, kemudian semua kemampuan-kemampuannya melemah. Pandangannya kabur, saraf-sarafnya melemah, otot-ototnya melemah. Bahkan dia tidak sanggup lagi untuk berdiri sendiri, untuk duduk sendiri. Ya. Bahkan kadang-kadang dia kehilangan ingatannya, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kotoran-kotoran yang keluar dari dirinya. Tidak punya kemampuan untuk mempertahankan giginya satu persatu gigi tanggal. Kemudian indera penciuman yang kemudian berkurang atau bahkan hilang. Ada orang yang bahkan tidak mampu menahan tubuhnya dalam keadaan bergetar karena sudah tua. Dia terus bergetar karena tidak mampu dia menjaga dirinya tidak bergetar. Begitu lemahnya manusia. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mematikanmu, maka Allah perintahkan seluruh kekuatan-kekuatan tubuhmu itu untuk melemah. Sampai akhirnya Anda akan menghembuskan nafas terakhir. Dan setelah nafas terakhir terhembus, tubuh Anda perlahan tapi pasti akan dingin, kaku. Dan orang-orang akan segera mengubur Anda, karena kalau dibiarkan Anda akan membusuk. Dan kalau Anda membusuk, wajah Anda akan berubah menjadi sangat menakutkan. Dan seluruh kawasan akan mati karena aroma busuk yang keluar dari tubuh kita. Kalau seandainya tidak ada yang menguburkan kita, itu kamu. Kamu dimulai dari cairan yang hina dan akan berakhir dengan bangkai yang busuk. Dan kalau dirimu saja seperti itu, kamu jangan tanya hartamu, kekayaanmu. Juga kalau dirimu saja sudah keluar dari kendalimu, apalagi hartamu juga akan keluar dari kendalimu. Yang dalam dirimu saja itu tidak mampu kamu kendalikan, apalagi yang di luar dirimu. Sudah jelas jadi rebutan orang lain. Dan belum berakhir di situ. Kalau dalam kehidupan dunia Anda yang tidak awas, maka kehidupan pasca dunia, alam kubur Anda, barzah Anda juga akan menjadi sebuah kehidupan yang sangat menakutkan. Karena barzah itu adalah jalan menuju akhirat. Dan kalau Anda keluar dari dunia ini sebagai orang yang menumpuk keburukan, maka siksa di alam barzah sudah Anda rasakan sebelum siksa di alam akhirat. Azab kubur adalah gambaran dari azab akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita dari azab di alam barzah kita, dan ketahuilah bahwa di barzah kita belum bisa mendapatkan syafaat. Riwayat-riwayat mengatakan bahwa syafaat itu di akhirat, bukan di barzah. Boleh jadi orang-orang itu di akhirat dia akan mendapatkan syafaat, tapi di barzah tidak ada jaminan kita untuk mendapatkan syafaat. Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Singkat kata bahwa semakin besar kebodohan, kejahilan dan ketidaktahuan diri seseorang, maka orang yang seperti itu akan mengizinkan dirinya untuk sombong. Namun semakin seseorang itu mengenal dirinya, punya ma'rifah tentang dirinya, maka dia akan terjauhkan dari sifat sombong. Nah, di bagian akhir kemudian beliau bercerita tentang Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
sebagai uswah dan teladan atas sikap yang berlawanan atau sifat yang berlawanan dengan sifat takabur. Orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, bahkan wujud yang paling mulia, Sayyidul Wujud. Jadi kalau tadi kita bicara keberadaan, kalau kita ini dibandingkan dengan keberadaan yang lain, kita sudah jelas lah tadi ya. Tapi kalau Anda mau tahu, di antara keberadaan yang Allah ciptakan yang luar biasa ini, Sayyidul Wujud. Jadi wujud pertama yang paling mulia di antara seluruh keberadaan adalah wujud suci Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Ar-Rasul itu di antara semua keberadaan dia yang paling unggul, ternyata dia bahkan juga tidak mengizinkan dirinya untuk sombong. Dia justru menjadi orang yang paling tawadhu. Sayyidul Wujud adalah orang yang paling tawadhu. Nah, kita ambil contohnya ya, ketawaduan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar apa yang kita ingat tentang Rasulullah bisa mempengaruhi diri kita yang sangat hina dan rendah ini. Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak suka sahabat-sahabatnya itu bangkit berdiri menyambutnya, tidak suka. Karena dia tidak ingin sahabat-sahabatnya itu melakukan penghormatan seakan-akan dia ini manusia yang lain. Tidak. Dia ingin sama dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan dia tidak suka sahabat-sahabatnya bangkit berdiri untuk menghormatinya. Walaupun para sahabat tetap bangkit berdiri menghormatinya, tapi itu bukan sesuatu yang dia sukai. Nah, kalau dia berada di majelis, dia tidak mencari panggung. Dan dia mau makan makanan di atas tanah tanpa risih. Dan dia berkata, innani abdun, aku ini seorang hamba, akulu mithlal abid, aku juga makan seperti budak-budak makan. Wa ajlis majlisal abid, dan aku duduk bersama para budak. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika berbicara tentang ketawaduan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bahwa Rasul bahkan dia tidak risih untuk naik keledai tanpa pelana, makan bersama para budak di atas tanah. Bahkan ketika memberi sesuatu kepada para fakir, dia memberikannya dengan kedua tangannya. Dia tidak pernah memberikan sesuatu kepada fuqara dengan cara yang hina. Bahkan fuqara, ketika Rasul hendak memberikan sesuatu, dia persembahkan dengan kedua tangannya sebagai tanda beliau menghormati para budak itu, padahal dia adalah Sayyidul Wujud. Nah, kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bahwa Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia juga terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Bukan karena dia Rasul kemudian dia tidak berbuat apa, bahkan dia pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dari mulai membersihkan bejana, kemudian memeras susu kambing langsung dari kambing, ya, bahkan menjahit bajunya sendiri, menjahit sendalnya sendiri, ikut menggiling gandum dan kemudian membuat adonan dengan tangannya sendiri, mengangkat barang-barangnya sendiri, duduk bersama para fakir dan miskin dan makan bersama mereka. Itu dilakukan oleh semulia-mulia maujud, semulia-mulia keberadaan, Sayyidul Wujud Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Ar-Rasul adalah orang yang paling alim, yang paling tinggi ma'rifatnya, mengantar dia pada ketawaduan yang paling sempurna. Dan ini sebagai bukti bahwa semakin tinggi ma'rifat dan ilmu seseorang, maka dia semakin tawadhu. Dan cukup kita menyatakan bahwa orang itu bodoh dan tidak mengerti apa-apa ketika dia sombong. Intinya, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif dengan memberikan keterangan yang cukup panjang lebar tadi itu, mengatakan bahwa saatnya kamu wahai hamba yang bukan apa-apa, lawanlah setan, lawanlah egomu dan hasratmu. Ada hal-hal detail yang beliau bicarakan, tapi sepertinya kalau kita jelaskan nanti penjelasan hadis tentang kibir ini bisa 3 majelis. Ada beberapa hal yang
penting juga sih sebenarnya, tapi sudah dijelaskan dari keterangan-keterangan yang sebelumnya, tidak perlu semuanya kita ungkap. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Di bagian-bagian akhir beliau kembali menegaskan bahwa ingat, setan atau iblis itu berusaha agar manusia terjangkiti penyakitnya. Kan kita ingat kan, penyakit yang menyebabkan iblis dan setan terusir dari rahmat Allah adalah kesombongan. Ketika dia berkata, iblis itu ingat loh ya, iblis tidak sombong kepada Tuhan loh ya, iblis sombong kepada Adam. Jangan sampai kita lebih daripada iblis loh ya. Iblis, kalau Fir'aun, Namrud itu sudah lebih dari iblis karena dia mengaku Tuhan. Iblis dengan segala keburukan dan kebejatannya, dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Dia hanya sombong atas Adam. Iblis mengakui Allah sebagai penciptanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia hanya menyombongkan dirinya atas Adam. Dia tidak menyombongkan dirinya atas Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbaro itu ala Adam, bukan ala Allah. Tapi manusia bisa lebih berbahaya, lebih hina daripada iblis ketika dia bahkan mengizinkan dirinya untuk menyombongkan diri atas Tuhannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kata Imam Humaini, nanti kamu kalau tidak selamatkan dirimu dari sifat kibir ini, kamu akan diejek bahkan oleh iblis. Setan akan mengejekmu. Apa kata setan? Wahai anak Adam, nanti kalau seandainya ada orang yang ketika meninggalkan dunia ini dia dirundung atau terjangkiti sifat kibir dan akhirnya dia harus mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, iblis akan datang mencibirnya seperti ini, wahai putra Adam, apakah para nabi, para rasul tidak menceritakan padamu tentang sifat takabur? Sebuah sifat yang karena sifat itu aku diusir dari surga dan aku mendapat laknat dari Allah karena aku merendahkan maqam Adam alaihissalam dan aku menganggap besar kedudukanku. Kenapa penyakit itu sekarang juga menempatkanmu di tempat seperti aku mendapatkannya? Kata Imam Humaini, jangan sampai kamu itu berada pada situasi dan kondisi sehingga seburuk-buruk makhluk Allah seperti iblis punya kesempatan untuk melecehkanmu, untuk mengejekmu. Itu juga sebuah siksa lain nanti. Artinya ketika iblis dan setan sampai pada titik di mana dia bisa mencibir dan melecehkan kita. Nah, kemudian ada juga sesuatu yang bisa mengantar orang pada takabur, yaitu sifat hasad. Hati-hati, nanti juga akan ada hadis khusus ya tentang sifat hasad ini, tapi dalam bagian ini karena kita berbicara tentang sifat kibir, bahwa ada kalanya orang itu sombong karena iri hati. Ada orang-orang, contoh umumnya, sebagai contoh ya, dia melihat bahwa orang sombong yang hakiki adalah orang yang memang dia punya kelebihan atas orang lain, kemudian dia sombongkan kelebihan itu pada orang lain. Artinya pada hakikatnya kalau dibandingkan antara orang ini dengan orang itu, dia fi maqam at-takabbur. At-takabbur artinya dia punya kelebihan atas orang itu. Tapi orang yang takabur dengan hasad itu sebenarnya orang ini ilmunya dibandingkan orang lain itu lebih rendah ilmunya. Tapi karena dia iri, kemudian dia ingin mengunggulkan dirinya atas orang lain, padahal hakikatnya dia lebih rendah. Jadi orang yang sombong karena sifat iri ini lebih rendah lagi. Sebenarnya dia tidak punya keunggulan itu, tapi dia berusaha untuk menyombongkan karena sifat iri hati. Nah ini juga hati-hati. Ada kalanya, kata Imam Humaini, orang yang tidak punya kesempurnaan
itu dia menyombongkan dirinya kepada orang yang punya kesempurnaan lantaran sifat iri, seperti orang fakir yang bertakabur atas orang kaya. Itu biasanya karena iri. Dia fakir, dia bayangkan fakir menyombongkan diri atas orang kaya. Kalau orang kaya menyombongkan dirinya atas orang fakir, tidak benar, tapi dia masih di maqam at-takabbur. Tapi orang yang miskin, dia tidak di maqam at-takabbur atas orang kaya, tapi sifat hasad tetap akan menjadikan seseorang itu berani, walaupun dia fakir, dia berani menyombongkan dirinya atas orang kaya. Walaupun dia jahil, dia berani menyombongkan dirinya atas orang alim lantaran sifat hasud. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah kuadrat penyakitnya ini. Jadi sebagaimana ujub bisa menjadi sebab takabur, sebagaimana yang telah kita jelaskan, sifat hasad juga bisa membuat orang jatuh pada sifat takabur. Masih ada beberapa poin lagi, sayang kalau tidak saya sempurnakan dalam pertemuan ini. Tinggal 1-2 poin sederhana saja. Ada sebuah riwayat, saya tidak akan bacakan riwayatnya, tapi ini cerita ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti ini, bahwa kibir itu kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang buruk, maksudnya syirarun nas. Diceritakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, suatu saat Rasul itu sedang lewat di lorong-lorong Madinah, dan kemudian ada seorang perempuan tua yang buruk rupa, kulitnya juga tidak bagus, yang dia kerjanya itu mengumpulkan kotoran-kotoran binatang ya, entah untuk apa, enggak tahu untuk pupuk atau untuk bahan bakar, enggak tahulah waktu itu. Pokoknya orang ini sudah tua, renta, buruk rupa, kulitnya tidak bagus, dipandang tidak enak, dan pekerjaannya juga pekerjaan yang kotor, seperti itu tanda kutip. Tapi kemudian orang tua ini kesombongannya bahkan tidak mengizinkan dia untuk memberikan jalan kepada Ar-Rasul ketika hendak lewat. Ketika sebagian meminta dengan hormat agar dia sebentar menepi karena ada rombongan yang mau lewat, dia katakan bahwa bukankah jalan itu ada, Anda bisa ambil jalan lain, tidak harus di sini. Jadi kadang-kadang orang yang tidak punya apa-apa, orang yang hina, orang yang bahkan dalam posisi yang rendah, kadang-kadang orang yang seperti ini masih berpeluang untuk sombong. Hati-hati. Bahayanya sifat sombong. Di akhir, Al-Imam Al-Khumaini Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, Anda kalau mau lolos dari sifat kibir dan Anda mau bertawaduk, tawaduk tapi dengan tawaduk yang ikhlas. Hati-hati, ada tawaduk yang tidak ikhlas. Contohnya seperti apa? Contoh. Ada orang-orang yang sengaja menempatkan dirinya seakan-akan seakan-akan dia bersama orang-orang yang miskin. Tapi tujuannya apa? Bukan karena dia tawaduk, tujuannya supaya orang menganggap dia tawaduk. Dia tawaduk tapi tidak mukhlis. Bahaya, hati-hati. Setan kadang-kadang menggoda kita lewat sifat-sifat yang baik. Tawaduk kan baik ya, tapi tujuannya adalah agar kita dipuji oleh orang. Tujuannya adalah riya. Imam Khumaini memberikan warning, kalau Anda mau bertawaduk, tawaduklah dengan penuh ketulusan dan penuh keikhlasan. Tawaduklah karena Anda memahami bahwa diri Anda sebagai makhluk bukan apa-apa, dan Anda tidak punya apa-apa untuk Anda sombongkan. Semua yang Anda miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda tidak akan pernah mengizinkan diri Anda untuk takabur, dan ketika Anda bertawaduk, semata-mata tujuan Anda adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Jangan sampai terjadi tawaduk, tapi tawaduk yang tidak tulus dan tidak ikhlas, maka akan sia-sia tawaduk itu. Nah, ini apa yang bisa saya sampaikan tentang al-hadits ar-rabi', tentang al-kibr, dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya secara sederhana tentunya ya, dalam 2 pertemuan. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam
hadis-hadis berikutnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.